Pada sore hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau hampiri tata-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami, sucikan kami, lahirkan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak naik ke gunung kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau dikenyangkan di atas gunung Tuhan. Haleluya, kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita. Terima kasih Bapak, sepanjang ibadah kami ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan memberkati semua kami yang hadir dalam ruangan Zoom ini. Tidak ada yang tidak dilawat Tuhan, semuanya dilawat, semuanya dijamah, semuanya mengalami kemenangan. Terima kasih Bapak, segala puji syukur hormat bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Benar Tuhan, Engkau setia, Engkau saja yang setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dan mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Yesus setia. Hidup kamu sendiri, Yesusku setia.
sayang sekali. Dia buktikan cintanya bagi kami. Tuhan Yesus ku setia, dia setia. Haleluya. Terima kasih. Yesus ku setia. Terima kasih Yesus ku sungguh baik. Amat baik. Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Tak mengerti bahasa, tetesan air mata. Waktu badai melanda, roh menata. Yesus setia. Kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Kau kudus, kudus. Ada yang sepertimu. Kau kudus, kudus. Mulialah namamu. Kau kudus, kudus. Tiada yang sepertimu. Kau kudus, kudus. Mulialah namamu. Mari kita katakan kembali, kau kudus. Kau kudus, kudus. Tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus. Mulialah namamu. Engkau kudus, kudus. Tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Haleluya, mulialah namamu Tuhan. Haleluya, dikuduskanlah namamu Yesus. Tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya. Yesus. Kami serahkan pada hambanya. Ya, silakan waktu dan tempat. Pendeta Walter Dinadus. Shalom semuanya. Apa kedengaran suara saya atau berisik? Kira-kira gimana? Bagus, Pak. Bagus. Bagus ya. Bagus. Jelas ya. Maaf kalau ada suara-suara sedikit mengganggu karena saya tidak bagus, di Pak Walter, dalam bagus, ruangan. suaranya bagus.
Bagus, Pak. Oke, ya. Kita kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Mengucap syukur, terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa, penyertaan dan pertolongan-Mu Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada saat ini. Kami percaya semua karena Engkau, penyertaan pertolongan-Mu begitu sempurnanya di kehidupan kami. Untuk itu kami bersyukur, berterima kasih yang Kau berikan sampai hari ini, nafas hidup yang Kau berikan, bahkan berkat-berkat jasmani, berkat rohani yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati, merasakan sampai hari ini. Terima kasih semuanya ya Bapak, dalam kegiatan ibadah family ministry saat ini Tuhan, kami mau berbagi kebenaran firman-Mu. Untuk itu Kau pakai hamba-Mu, urapi hamba dengan urapan yang baru, Kau perlengkapi hamba dengan hikmat pengetahuan daripada kuasa karena otoritas-Mu, sehingga kami boleh menerima sesuatu yang baru dari firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman-Mu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, pertama-tama ucap syukur, terima kasih atas keberkahan di mana Tuhan memberikan yang terbaik atas saya pribadi dalam pelayanan dan di dalam kehidupan keluarga. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Tadi malam saya tiba dari satu tempat atau wilayah di Pekanbaru, ya, di wilayah Perawang, Bunut, di mana ya, tes 1, 2, 3. Ya, mohon maaf, saya lempar tadi. Masih mendengar suara saya. Halo, tes 1. Bagus, Pak. Bagus. Bagus ya. Ya, maaf. Tadi terlempar. Ya, jaringan kurang baik ini. Ya. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Oke, di mana beberapa minggu saya ada di wilayah Perawang dan sekitarnya, memfollow up kembali hasil pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan di sana, menata dan membina, memberikan pembekalan-pembekalan kepada firman Tuhan secara pribadi, bahkan secara struktural gereja. Dan puji Tuhan, hasil yang Tuhan percayakan di sana begitu banyak perubahan-perubahan, terlebih dari perubahan pribadi individu seseorang, dan berpengaruh pada kegiatan-kegiatan pekerjaan Tuhan di sana, yaitu gereja itu sendiri dan beberapa komunitas-komunitas Kristenan yang ada di sana. Dan puji Tuhan, Tuhan bukakan jalan di sana, yang penuh Tuhan. Ya, sesuai dengan tema saya, kita berbicara panggil tahap. Kita berbicara tahap. Nah, tema ini beberapa minggu lalu, saya sempat sampaikan 2 kali di beberapa ada di beberapa Zoom kegiatan rohani juga. Kebetulan di salah satu Zoom itu materi ini saya seminarkan kupas beberapa tentang panggilan Abraham. Namun sore hari tidak berbentuk seminar, tapi saat besarnya saja, ya. Tentu ada alasan-alasan, ada beberapa dasar kenapa Allah memanggil Abraham. Ya, Allah memilih Abraham itu sendiri.
dari profil tersebut ya, dari profil tersebut di mana ditemukan uh, latar belakang atau latar belakang atau uh, maaf saya tinggal sebentar nih pintunya maaf saya pindah ke dalam sebentar supaya tidak terlalu berisik ya. Tidak tidak banyak mencatat profil pribadi Abraham. Dia tidak banyak menceritakan pribadi Abraham. Namun kalau kita baca dari beberapa ayat-ayat dari Kejadian 12 ya. Kalau kita mulai dari Kejadian 12 di sini ayat pertama di situ dengan jelas saya katakan Abraham dipanggil Allah ya. Abraham dipanggil Allah. Nah, di sini juga tidak terlalu pas ya secara profil dari Abraham itu sendiri. Tapi kita bisa lihat di mana Alkitab mencatat apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Abraham. Nah, saya kasih contoh di sini beberapa ayat di sini di mana Abraham tipikal orang yang tidak suka bermasalah, atau Abraham tipikal orang yang bersahabat ya. Contohnya ketika Abraham, kita buka di dalam Kejadian 12 ya. Maaf, Kejadian 13. Kejadian 13 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Nah, coba kita pelajari sedikit. Kejadian 13 ayat 7 dan 8 di situ dia katakan demikian. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram ya, Kejadian 13. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot ya. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalamu, sebab ini kerabat. Nah, dari ayat ini kita bisa memahami, kita bisa mengetahui bahwa di mana Abram punya karakteristiknya ya, punya pribadi orang yang suka bersahabat, tidak mencari masalah. Kita bisa pelajari. Dan kedua, contoh kedua itu orang yang integritas. Dalam arti begini, dia bertanggung jawab. Ketika di ayat di pasal 14, Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Nah, di situ sangat menarik cerita dari apa yang dikerjakan oleh Abraham. Ya, ketika mereka diserang oleh raja-raja oleh pasukan ya, raja-raja yang dari timur ya, barang rampasan yang diambil oleh mereka ya, bahkan Lot itu sendiri ditawan ya, tapi ketika Abraham mendengar itu, Abraham mengetahui hal itu ya, di sini dia katakan di ayatnya yang dari Kejadian 14 itu di sini dia katakan ayatnya 16 di situ dia demikian dari Kejadian 14. Dibawanya kembali segala benda itu, juga Lot anak saudaranya serta harta bendanya dibawa. Demikian juga perempuan-perempuan orang-orangnya. Kenapa saya katakan integritas di sana? Saya dia tidak mengusik ya musuh-musuhnya, dia berkata saudara ya, dia kepada saudara
bawa kembali. Suaranya Bahkan putus-putus, ada Pak. satu hal yang bisa kita, Suaranya putus-putus, Pak. ya tes 2 3, semuanya mendengar putus-putus bagaimana kira-kira 1 2 tes, masih putus-putus kira-kira Masih, Pak. tes 1 2, apakah masih ya? Masih. Mati ya. Oke, saya coba matikan kameranya, hanya suara. Di sini signal saya bagus, full, kecepatannya bagus juga, dan saya ada 35 ya, 35 jalan live. Semuanya coba saya matikan kamera saya. Tes apakah masih ini putus-putus. Tes 1 2 3. Suaranya itu sudah bagus. suaranya bergema, Pak, bergema. Oh, suaranya bergema. Oke. Kalau begini, kira suaranya bergema, masih bergema. Bagus, Pak. Oke, bagus ya. Oke. Berarti saya begini saja. Oke. Saya lanjut ya. Jadi di mana Abraham ini dia punya profil pribadi yang baik ya, yang bagus. Ya, orang baik. Cuma ada perbedaan sedikit ya. Perbedaan di mana Abraham ini berada di lingkungan orang-orang penyembah berhala, bahkan di keluarganya pun, ya, di lingkungan keluarganya, sehingga itu yang menjadi Tuhan, di mana Allah ingin mengambil Abraham ya untuk dijadikan alatnya, jadikan kepercayaannya. Nah, yang dimaksud diambil menjadi alat atau menjadi kepercayaannya di sini, di mana kalau kita baca di dalam Kejadian 15 juga, disitulah Allah membuat satu perjanjian, dengan manusia melalui pribadi Abraham itu sendiri. Nah, itu yang menjadi rancangan Allah. Selebihnya kita juga tidak mencatat, atau selebihnya juga secara pribadi juga tidak tahu apa yang menjadi. Intinya Allah memilih ya untuk mengikat satu perjanjian, dan perjanjian Allah dan manusia itu kita bisa rasakan sampai hari ini ya. Bahkan perjanjian itu kekal, itu sampai selamanya ya. Nah, perjanjian ini tentunya Allah tidak sembarang orang ya. Walaupun latar belakang dari Abraham ini ya, kalau kita pelajari dia golongan orang-orang yang lingkungannya penyembah berhala ya. Ini di mana profil Abraham, ya, Abraham artinya Bapa yang tinggi atau Bapa yang agung, ya, Bapa segala bangsa, Bapa orang beriman ya. Dia lahir ya, 2166 sebelum Masehi ya. Nah, tujuan panggilan Abraham, tujuan penggantian nama itu, Allah memakai Abraham sebagai tokoh yang hebat. Ya, mungkin di dalam Kejadian 17 ayat 1 dan 5 itu kita bisa baca. Ya, mungkin cuma dicatat saja, nanti kita baca di selesai ini supaya waktunya tidak terlalu habis untuk membaca. Lalu Terah adalah ayah dari Abraham ya, diperanakan Abraham di usia 70 tahun. Nah, ada 2 saudaranya yaitu Haran dan Nahor. Dan istrinya adalah Sarai, ya, seorang wanita ningrat ya, nyonya atau majikan dalam rumah. Nah, itu diganti namanya menjadi, ya, kalau bapak segala bangsa tentunya jadi ibu segala bangsa juga ya, karena dia bersama-sama. Nah, itu di dalam Kejadian
Kejadian 11 ayat 26 sampai 31 itu dijelaskan juga di situ. Nah, keadaan iman dalam rumah tangga Abraham itu apa? Apa yang terjadi? Di dalam Yosua 24. Ini mungkin kita bisa baca ya. Yosua 24. Yosua 24 ayatnya kedua dan 3. Saya bisa kira-kira ada yang bisa bantu untuk Yosua 24 ayat 2 sampai 3 di situ. Kita bisa lihat keadaan iman dalam kehidupan rumah tangganya Abraham di situ. Di situ dia katakan, ya, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Allahnya Allah kecil. Nah, itu keadaan iman mereka dulu. Ya kan, rumah tangga mereka itu seperti itu. Tetapi dia katakan, aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunan dan memberikan Ishak kepadanya. Nah, berarti apa sih iman mereka itu apa? Keadaan kehidupan mereka apa? Penyembah berhala. Lingkungan mereka, wilayah mereka. Wilayah mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Nah, perhatikan di sini ada dua panggilan Abraham di sini. Ya, dua panggilan Abraham. Panggilan pertama itu, ya, dia harus keluar dari wilayahnya, yaitu Uskasdim, ya. Tuh. Nah, meninggalkan apa? Meninggalkan sanak saudaranya, ya, meninggalkan sanak saudaranya. Di Kisah 7 itu bisa kita baca di Kisah 7 ayat 2 dan 3. Itu. Nah, panggilan yang kedua itu di lokasinya wilayahnya di Haran. Ya. Di Haran. Nah, apa yang menjadi panggilan itu? Disuruh meninggalkan negeri, sanak dan rumah bapaknya. Jadi ada perbedaan. Ya. Di pertama dipanggil tuh negeri, wilayahnya, baru negeri dipanggil lagi untuk dipisahkan dari lingkungan keluarganya. Itu. Nah, apa sih yang menjadi tujuannya? Ya kan? Ini. Kenapa yang Allah memanggil? Alasannya agar Abraham itu tidak menjalankan sisa hidupnya sebagai penyembah berhala. Kenapa? Karena di lingkungan-lingkungan itu mempengaruhi. Allah lebih memahami, Allah lebih mengetahui keberadaan manusia. Ya. Sehingga ketika Allah mau memilih seseorang, Allah mau memilih manusia untuk dijadikan alatnya. Ya. Tadi awal saya katakan bahwa Allah yang memilih Abraham untuk mengikat satu perjanjian. Ya. Tentunya Allah ingin memisahkan. Ya. Abraham tidak menjalankan sisa hidupnya sebagai penyembah berhala. Itu. Nah, jika Allah tidak mengeluarkannya, ia tidak akan mengenal Allah yang Maha Kuasa. Itu tadi saya katakan kita bisa baca di Kisah 7 ayat 2 sampai 3. Nah, tempat tujuan Allah dipanggil itu apa? Bicara tentang Kanaan. Yang dipanggil itu mengarah pada Kanaan. Itu. Yang berangkat Terah, Abraham, Sarah dan Lot. Itu dipanggil mereka yang berangkat dari wilayah itu. Tapi ketika Terah dan Lot ikut pun, itu pun nanti akan dipisahkan lagi. Dipisahkan lagi. Itu. Nah, setelah Terah mati di Haran, mati di Haran, Terah menetap di Haran di kota persinggahan, lalu matilah dia di sana di dalam Kejadian 11 ayat 32. Abraham meninggalkan Haran setelah ayahnya meninggal. Terah mati di usia 205. Ya, kita bisa baca dalam Kejadian 11 ayat 32. Abraham meninggalkan Haran itu di usia 75 tahun. Kita bisa baca di Kejadian 12:4. Lalu Terah memperanakan Abraham di usia 70 tahun. Nah, ada dua masalah di situ terjadi. Ya. Pemisahan di sini dia katakan pemisahan Abraham yang kedua. Ya. Tadi kita jelaskan dia meninggalkan negeri sanak serta Terah.
saya ulangin lagi, saya jelaskan. Pemisahan, panggilan pertama dipanggil keluar dari wilayah. Wilayah. Karena wilayah itu. Panggilan yang kedua, untuk dipisahkan dengan keluarganya. Ini perhatikan, dipanggil kedua untuk dipisahkan keluarganya. Jadi, pemisahan-pemisahan ini punya arti secara rohani. Ya. Punya arti secara rohani. Nah, kita lihat. Ya, ada pemisahan dari Lot, Ismail, dan Ishak. Ini. Jadi ada pemisahan, Abraham itu dipisahkan dari Lot, dipisahkan lagi dari Ismail, dan dipisahkan lagi dari Ishak. Ini. Mari kita lihat di sini pemisahan yang dari Lot. Ya. Kita lihat di dalam Kejadian 13. Kejadian 13 ayat 9 sampai 11 ya. Kenapa dipisahkan dari Lot? Lot gambaran dari hal-hal yang bersifat duniawi. Ya. Atau kita sebut materialistis. Itu Lot. Kita tahu bahwa ketika Abraham memberikan kesempatan pertama untuk memilih satu wilayah, Lot lah yang memilih wilayah-wilayah yang kelihatannya baik, kelihatannya indah. Tetapi wilayah yang dipilih oleh Lot, wilayah itulah yang dimusnahkan oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena Lot melihat hal-hal yang bersifatnya duniawi. Ya. Materialistisnya kuat di situ. Ini. Lot melambangkan keserakahan. Ya. Lot itu melambangkan keserakahan. Kita bisa baca di dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai 11. Nah, justru Lot tidak memilih menetap di tanah yang Tuhan telah janjikan. Ini justru dia memilih tempat wilayah yang lain. Itu. Nah, berarti Allah ingin memisahkan Abraham dengan orang-orang yang sifatnya duniawi. Ya. Ini kalau kita ingat doa Yesus, ya, doa Yesus di Yohanes 17 ayat mulai ayat pasal 1 ya, 1, pasal 2, pasal 3 di situ salah satu Yesus di mana dia berkata ingin memisahkan kita, doa itu agar kita dipisahkan dari dunia karena aku bukan berasal dari dunia, aku berasal dari Bapa. Ya, kita ingin dipisahkan dari hal-hal yang duniawi agar kita bisa menjadi satu dengan Dia. Nah itu. Nah, ketika kita percaya, kita terima Yesus, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, pasti kita memisahkan keinginan-keinginan duniawi itu kita dipisahkan. Nah, ini cerita ini di mana Abraham pun dipisahkan dari hal-hal orang-orang yang sifatnya duniawi, materialistis semuanya. Gitu. Dan yang ketiga, yang selanjutnya, yang ketiga di situ dia katakan dia dipisahkan juga oleh Ismail. Ya. Dia dipisahkan oleh Ismail, di mana Ismail ini secara satu bapak, yaitu anaknya Abraham. Lain ibu. Nah, kita tahu cerita ini. Tetapi bukan Ismail yang akan melanjutkan perjanjian itu, tidak. Ismail diberkati juga, tapi tidak melanjutkan perjanjian. Perjanjiannya bukan melalui Ismail. Sehingga Abraham diperintahkan untuk meninggalkan, untuk mengusir Ismail. Ya. Nah, Ismail gambaran apa? Gambaran orang-orang kedagingan, anak daging, ya, hal-hal duniawi yang sering ya banyak kehidupan orang-orang itu mencintai dunia. Bicara tentang orang dunia. Ismail bicara tentang kedagingan, ya. Dan Allah tahu, ya. Allah tahu di mana Abraham, ya, dia harus bersetubuh dengan gundiknya, pembantunya, Hagar. Ini. Sehingga Allah tidak menginginkan
Ismail. Tetap Ismail juga diberkati. Tapi Ismail tidak melanjutkan perjanjian itu. Justru perjanjian itu dengan Ishak. Nah, di sini ya. Di sini kita bisa lihat Abraham mendengarkan perkataan Sarah ya di dalam Kejadian 12 itu ayat 1, Kejadian 16 ayat 2. Nah, Abraham berangkat dari Haran ya, umur 75 tahun. Nah, di situ mulai ada hubungannya dengan Hagar ya. Nah, Allah menyuruh Abraham untuk mengusir Ismail. Abraham jadi tertekan. Nah, itu di dalam Kejadian 21. Itu ceritanya di dalam Kejadian 21 ayat 8 sampai 11 ya kan. Kadang-kadang kita ketika kita diperintahkan Tuhan untuk menanggalkan atau meninggalkan hal-hal yang duniawi, kadang-kadang kita agak berat juga ya. Kadang-kadang berat. Kenapa? Hal-hal yang duniawi ini yang membawa kita, yang memberikan keuntungan mungkin. Tapi Allah bilang tidak. Kamu harus tinggalkan, kamu harus tanggalkan itu. Gitu. Ya. Salah satunya ya Abraham, dia mau tanggalkan, dia mau tinggalkan. Nah, yang keempat di situ dia katakan Ishak. Dia dipisahkan lagi dari Ishak. Nah, ini hal yang waduh, kalau kita pelajari ini seolah-olah Allah itu tidak adil. Ya, seolah-olah Allah itu kenapa? Ishak ini kan anak memang benar anak perjanjian, bahkan anak ya, anak yang menerima janji-janji Allah, keturunan selanjutnya, ya kan? Nah, Ishak berbicara kan tambatan hati, ya, gitu. Kenapa harus meninggalkan si Ishak ini, ya kan? Kalau kita baca di dalam Kejadian 22, gitu. Kejadian 22, ya, di mana ada proses di mana proses ini kita lihat tuh ada dua case, dua kasus. Kasus pertama, ya, di mana Abraham itu diuji, dicobai, ya. Dan kasus kedua ini yang dia harus meninggalkan, Ishak. Ya. Di sini Allah meminta anak Abraham yang dikasihi, dia meminta. Ya. Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Nah, lalu di ayat 16 dari Kejadian 22 ayat 16 itu baru dilihat Abraham sungguh-sungguh diakui, sungguh-sungguh diakui ketaatannya, kesetiaannya, bahkan imannya. Gitu. Nah, apa alasannya kalau Allah ingin memisahkan? Ya, apa alasannya kalau Allah ingin memisahkan Abraham dengan anak perjanjian itu? Ya. Di mana Allah mau tujuannya Abraham terfokus benar dengan Allah itu, mengasihi hanya Allah saja. Itu. Maka tuh Yesus pernah berkata demikian, kalau engkau mengasihi ya, istri atau mengasihi orang tuamu lebih lagi, ya, istri ya, atau kita bisa buka itu ya, mengasihi istri lebih dari aku tidak layak. Nah, di sini sekarang kita bisa banyak orang memahami loh, berarti saya harus sebagaimana dengan keluarga saya. Nah, padahal itu yang dimaksud itu kita tidak boleh mengasihi ya keluarga kita ya melebihi. Justru kita harus memfokuskan pertama adalah Tuhan itu sendiri. Nah, pandangan-pandangan ini sering keliru. Kalau kita memfokuskan Allah, memfokuskan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dahulu, ya, di situ ada yang namanya Allah akan merubah ya ada, saya lupa istilahnya itu, maaf Bapak Ibu. Ketika kita mengasihi Allah, otomatis kita akan mengasihi keluarga kita, istri kita. Nah, itu definisinya seperti itu. Ada satu istilah saya lupa namanya. Jadi bukan kita terbalik, mengasihi keluarga kita, mengasihi istri kita dulu, baru kita mengasihi Tuhan. Nah, bukan. Justru di situ dia menekan mengasihi Tuhan dulu. Nah, kembali lagi di dalam di mana engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Nah, itu.
segenap hati, segenap jiwamu. Ketika kita mendahulukan Tuhan, nah pasti kita akan mengasihi sesama kita, akan mengasihi keluarga kita. Nah itu menjadi tujuan kenapa Allah ingin memisahkan juga Abraham dengan Ishak. Seperti itu. Nah yang menjadi kesimpulan bagaimana cara kita melakukan pemisahan yang kudus? Bagaimana kita mau melakukan pemisahan-pemisahan ini? Keluar dari keinginan dunia itu sendiri. Ya. Kita melepaskan diri. Jangan bersahabat dengan Yakobus 4 ayat 4 dengan jelas dia katakan, kalau engkau menjadi musuh Allah, ya kan? Kalau engkau menjadi musuh Allah, bersahabatlah dengan dunia. Kalau engkau memberi dirimu yang bersahabat dengan dunia, kamu memberi dirimu juga untuk menjadi musuh Allah, kan begitu? Nah, lepaskan itu. Itu di dalam Yakobus 4 ayat 4. Nah, lalu yang kedua, bagaimana kita untuk memisahkan diri kita, memisahkan yang kudus, pemisahan yang secara kudus ya. Jangan melakukan sifat-sifat duniawi. Di dalam 2 Korintus 6 ya, 2 Korintus 6 ayat 14, 2 Korintus 7 ayat 1 di situ. Nah, selanjutnya apa berkat menjadi orang yang dikuduskan? Apa yang menjadi berkat ketika kita orang yang dikuduskan, yang dipisahkan? Ya, kita menerima janji-janji Allah. Kita menerima berkat-berkat, yaitu berkat perjanjian Allah dengan Abraham, dan kita pun menerimanya juga. Itu yang menjadi janji. Kita tahu kisah dari pertobatannya Sakeus, ya kan? Perjanjian di mana Allah pun berkata, ya kan? Allah pun berkata bahwa orang ini ya berhak menerima janji-janji karena dia keturunan, karena dia menerima janji-janji dari Abraham. Ya, ketika kita percaya, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ya, ketika kita mau menerima janji-janji dari Allah melalui perjanjian dengan Abraham. Firman Tuhan dia katakan, kalau engkau ingin menerima itu, lakukanlah apa yang dilakukan oleh Abraham. Ya kan, apa yang dikerjakan Abraham, kau lakukan. Ya, bicara apa yang dilakukan oleh Abraham, ya, ketaatan, kesetiaan, bagaimana imannya, ya kan, iman Abraham. Dan itu yang menjadi perenungan kita sore hari ini, Bapak Ibu. Panggilan Abraham menggambarkan kehidupan kita, menggambarkan implementasi hidup kita saat ini, di mana kita ingin dipisahkan. Kita ingin dipisahkan dari wilayah kita. Di tengah-tengah mungkin ada di tempat wilayah kita tinggal orang-orang, kita dipisahkan. Mungkin kita dipisahkan juga di tengah-tengah keluarga kita, ya, untuk menjadi berkat. Lalu karena ada Tuhan juga menguji kita, ya, menguji kita mana yang lebih kita fokuskan, ya, kesetiaan dengan Tuhan, ya, lebih memfokuskan diri dengan Tuhan atau keluarga. Ya, sebagai kesaksian, ya, sekian tahun, ya, hampir ya 27 tahun lebih Tuhan percayakan saya dalam pelayanan, terlebih dalam misi. Saya banyak di misi, ya. Ya memang kadang-kadang bertentangan dengan keluarga, bertentangan dengan ya lingkungan-lingkungan keluarga. Saya harus meninggalkan keluarga saya harus meninggalkan mereka demi untuk panggilan. Tetapi ketika saya memberikan pemahaman pada keluarga, ya, justru mereka mendukung dan saya memfokuskan diri pada panggilan. Ya kadang-kadang seminggu, 2 minggu, ya 3 minggu, kadang sebulan saya harus tinggalkan. Ya, saya lebih memfokuskan diri pada panggilan Tuhan. Tentu banyak orang bertanya, loh bagaimana dengan keluarga? Ya keluarga tetap. Ya, apa yang saya kerjakan di sana, apa yang saya kerjakan, ya tentu saya kerjakan sama dengan keluarga saya. Tidak mungkin saya lakukan di sana dengan baik, di sana saya lakukan dengan benar, lalu saya tidak memperlakukan yang baik dan benar juga di lingkungan keluarga saya. Kan begitu.
Apa yang saya tabur di sana, apa yang saya beritakan di sana, sama saya beritakan, saya tabur juga di keluarga saya. Seperti itu. Dan menjadi akhir dari firman Tuhan dan kesaksian ini, saya bersyukur 3 kali dari bulan Maret, Juli, dan September ini di wilayah yang sama, di mana Tuhan percayakan untuk berbagi dan mengedukasi pembekalan-pembekalan dalam satu pelayanan di sana. Puji Tuhan ada progres dan mereka pun merasa hal yang lebih senang ya, lebih apa ya, mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, saya tidak salahkan mereka, tetapi keterbatasan mereka memahami kebenaran firman Tuhan, bagaimana mereka berorganisasi, bagaimana yang benar, ya, bagaimana mereka harus menghidupi kebenaran itu dalam pribadi mereka. Ya, mungkin karena keterbatasan, ya, tidak banyak orang yang datang untuk mengajar, mengedukasi mereka di dalam. Dan saya bersyukur ya, ketika Tuhan utus, Tuhan percayakan saya untuk memberitakan, mengajar, dan banyak hal di sana. Dan puji Tuhan, ya, mereka diberkati, saya pun diberkati. Perubahan-perubahan pelayanan di sana lebih baik, lebih berkembang. Dan terlebih perubahan dari pribadi mereka, sehingga mereka bisa memberitakan dan banyak jiwa yang mereka menangkan. Itu dari kesaksian saya. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Kita berdoa. Mengucap syukur limpah terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kebenaran firman-Mu sore hari ini Engkau berikan kepada kami semua, terlebih bagi hamba-Mu. Engkau ingatkan lagi, Engkau tegur kami, Engkau nasihati kami. Terlebih kami diteguhkan apa yang harus kami lakukan, apa yang kami harus kerjakan ketika Engkau memilih kami, ketika Engkau memakai kami. Banyak hal yang Engkau rancangkan atas hidup kami. Abraham, ya, Engkau pisahkan dari lingkungan. Abraham Engkau pisahkan dari lingkungan keluarga. Bahkan orang-orang yang dikasihi. Dan tujuannya agar Abraham memfokuskan diri kepada Engkau. Ketika Engkau itu lakukan kepada kami semua, mampukan kami ya Bapa, ajarkan kami. Sehingga kami boleh taat setia dan bisa melakukan apa yang menjadi rencana kehendak. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau kuduskan kami, Engkau pisahkan kami dari hal-hal yang tidak layak, tidak berkenan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berbeda di antara orang-orang yang lain, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih firman itu atas hidup kami. Hamba kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kepada worship leadernya atau Pak Gembala. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Walter Benadus. Ya, tema yang luar biasa ya, panggilan Abraham. Demikian juga dengan panggilan kita ini ya, kita sebagai hamba Tuhan. Masihkah kita bisa menuruti setiap panggilan kita dari Tuhan? Amin. Tentunya dari Tuhan Yesus. Ya, saya juga nggak terpikir ya, saya bisa jadi hamba Tuhan, bisa melayani Tuhan, itu satu anugerah yang besar ya. Tidak semua orang bisa memiliki ya, diberikan oleh Tuhan. Tapi kalau kita bisa buka hati ya, tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan, tentu Tuhan akan pakai setiap hidup kita. Amin. Untuk menjadi berkat kemuliaan nama Tuhan. Saya melihat pelayanan Pendeta Walter Benadus juga luar biasa ya. Tidak pernah lelah ya. Itu perjuangan yang tidak mudah ya, karena harus meninggalkan keluarga 1 bulan ya, kadang bisa lebih ya. Terus perjuangannya itu kan untuk menuai jiwa-jiwa ya, supaya
ada yang kita kunjungi ya dari desa ke desa itu supaya mereka dapat mengenal Tuhan Yesus, bahkan menjadi orang percaya ya. Itu nggak mudah. Tapi kalau Tuhan sudah pilih kita, tentunya kita jangan mengelak ya, jangan mengelak ya. Bahkan yang repotnya itu malah tidak mau ya. Itu sangat disayangkan ya. Kita harus berjuang dalam setiap kehidupan kita untuk kita bisa taat kepada firman ya. Karena kalau ditanya apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau ditanya pasti semua bilang, ya saya mengasihi Tuhan. Tapi kalau dikasih ayatnya Yohanes 14 ayat 15, jika engkau mengasihi aku, engkau harus menuruti segala perintah-perintahku. Nah, sudahkah kita mentaati perintah-perintah Tuhan? Nah, ini ya, terkadang kita nggak bisa jawab, sulit ya. Bahkan kita akan bertanya dengan diri kita sendiri ya. Kita nggak boleh jadi hamba Tuhan seperti itu. Amin. Kita harus tetap setia ya. Tuhan Yesus itu tetap setia. Sekalipun kita tidak setia loh, dia tetap setia. Setia dalam kata apa? Mengasihi kita. Ya, dan juga dia memberkati kita. Saya lihat pendeta Walter Benadus nggak kekurangan tuh hidupnya. Selalu diberkati ya. Wah, padahal itu kan nggak main-main ya kalau misi ke desa-desa itu kan dengan tentunya tenaga yang ekstra dan juga biaya yang nggak sedikit ya. Itu perjuangan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Terlebih lagi kita jadi orang pilihan Tuhan. Sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan kita harus lakukan itu. Sampai kapan ya? Tentunya sampai akhir hidup kita. Amin. Ya, saya percaya Pendeta Walter Benadus akan menjadi hamba yang setia, yang taat. Terus melakukan apa yang menjadi bagiannya. Tentunya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Ria Barus masih ada. Kita satu pujian sebelum doa syafaat. Nanti hambanya akan lab. Nggak apa-apa, Pak. Kita maklum Bapak melayani di tempat hari ini. Mari kita nyanyikan pujian Engkau Yesus. Haleluya. Cintakan Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu menyatakannya, betapa ku mengasihimu. Engkau Tuhan dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Kau segalanya bagiku, kepadamu. Engkau Tuhan dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Bagiku, ku percaya kepadamu, Allah, Allah yang ku puji, Allah, Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi.
Ya, Bu Hetty Silakan. hadir ya. Jadi tolong Bu Fiona bisa doa syafaat. Fiona. Iya, sebentar ya, Pak. Ya. Ya, silakan Bu Fiona. Tuhan memberkati. Ya. Diam dulu. Ya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Yesus, terima kasih. Tidak henti-hentinya kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha baik. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Ibadah yang indah ya Tuhan. Ibadah Zoom Family Ministry ya Tuhan. Kami semua boleh berkumpul Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bahkan Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan sharing firman Tuhan dari hambamu Bapak Bernardus ya Tuhan. Kau pakai terus hambamu ini secara luar biasa karena Engkau Allah yang maha luar biasa. Kau berkati selalu Tuhan bersama istri dan anak-anak tercinta Bapa, urapanmu biarlah selalu ada atas hambamu dalam dia melayani Engkau ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberi kemampuan, kesehatan, damai sejahtera selalu untuk hambamu ini ya Tuhan, dimanapun hambamu berada, beserta keluarga tercinta, hamba percaya selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Zoom kami ya Bapak, biar Zoom kami boleh terus dibuka, boleh selalu juga menjadi berkat untuk ibadah-ibadah yang lain, baik yang secara online maupun onsite. Bapak, kami terus berdoa juga untuk kedua gembala kami yang kami kasihi dan kami cintai, Bapak Komingguan dan Bapak Lohendra ya Bapak. Kau beri kesehatan untuk kedua gembala kami ini, Kau limpahkan damai sejahtera, sukacita, Tuhan melimpah-limpah. Kau berkati Tuhan, istri, anak-anak, cucu-cucu Tuhan berkati ya Tuhan. Beri kesehatan di umur mereka ya Bapak, Engkau beri umur yang panjang Tuhan. Kau lindungi mereka, penyertaan Tuhan atas kedua gembala kami beserta keluarga mereka tercinta. Kami percaya selalu ada ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini, termasuk hambamu yang berdoa Bapa. Kami percaya kasih Allah melimpah atas hidup kami, sehingga kami terus boleh ya Tuhan, juga Tuhan membagikan kasih itu Tuhan di antara di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bela kami juga Tuhan Kau kuatkan. Mungkin di antara kami ada yang sakit ya Bapak, bela Tuhan yang menyembuhkan, bilur-bilur Yesus Tuhan sudah menyembuhkan. Mungkin ada yang dalam pergumulan, Tuhan Yesus yang campur tangan dan berikan jalan keluar. Mungkin ada yang patah semangat Bapak, Engkau yang berikan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk bangsa negara kami tercinta Indonesia Bapak. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan akan selalu melindungi negara kami nih ya Bapak. Bapak, biar Engkau juga beri roh takut akan Engkau, takut akan Engkau untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan aparatur negara semuanya Bapak. Beri roh takut akan Engkau, sehingga dalam memimpin bangsa kami ini tidak memandang suku, ras, dan agama, tapi memimpin bangsa negara kami ini boleh secara adil, dan tangan anak-anak-Mu ini ya Tuhan, biarlah bangsa kami boleh berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat untuk mereka yang jauh kekurangan daripada kami ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, terlebih mereka anak-anak-Mu yang terkena busung lapar ya Bapak. Tidak hanya di Indonesia, mungkin di Afrika, Ethiopia, dimanapun Bapak. Kasih alam limpah-limpah atas hidup mereka, beri kami tempat ini. Dan biarlah Tuhan juga beri roh, Tuhan, belas kasih-Mu ya Tuhan, untuk orang-orang ada di sekitar mereka, Tuhan, untuk menjadi saluran berkat juga untuk mereka yang kekurangan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk para pelayan Tuhan, dimanapun mereka berada yang melayani-Mu Tuhan, tidak hanya di kota-kota, mungkin di kampung-kampung, desa-desa Tuhan, mungkin di hutan-hutan, di gua-gua Tuhan, we never know Jesus, tapi Engkau Allah yang maha tahu, biar Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka, beserta keluarga tercinta mereka yang mereka bawa atau mereka tinggalkan Tuhan di rumah. Bapa, Engkau yang mencukupkan kebutuhan hidup mereka dan melindungi mereka semua. Thank you Lord Jesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami percaya ya Bapa, ketika kami berdoa, Engkau Allah yang maha menjawab, maha mendengar, dan maha merespon setiap doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita.
kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu anak mantu cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Besok ibadah family Bapak Budi Kristianto. Kiranya Tuhan urapi, hari ini kita sudah diberkati oleh hambanya Pendeta Walter Benadus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Anpal, boleh dibantu untuk bincang-bincangnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Bu. Salam saudaraku sekalian.